Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan saya Eka Fitria dengan NIM 2409496. Kemudian ada Dinda Nailatul Syamsuddin dengan NIM 2402247. Kemudian ada Naila Nur Syifa Rohmah dengan NIM 2407012. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang landasan empiris pendidikan. Selamat menyaksikan. Apa itu empiris dan apa itu landasan empiris pendidikan? Istilah empiris diambil dari bahasa Yunani yaitu empiria yang artinya coba-coba atau pengalaman. Empiris merupakan ilmu yang bertitik tolak pada peristiwa atau kejadian nyata yang didapat melalui penelitian, pengamatan ataupun eksperimen yang pernah dilakukan. Landasan empiris disebut juga landasan ilmiah pendidikan dan landasan faktual pendidikan, karena ketiga landasan tersebut dilakukan dengan riset-riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris dan bertujuan untuk mendeskripsikan fakta apa adanya. Selain itu, juga landasan empiris pendidikan dapat didefinisikan sebagai landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Manfaat mempelajari landasan empiris pendidikan. 1. Memperluas fakta-fakta pendidikan secara empiris. 2. Memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana pendidikan dimulai. 3. Menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Jenis-jenis landasan empiris pendidikan. Yang pertama yaitu landasan antropologis pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologis pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang keempat yaitu landasan historis pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau atau sejarah yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang kelima yaitu landasan ekonomis pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Landasan empiris pendidikan memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, antara lain 1. Praktik pendidikan. Landasan empiris dijadikan acuan dalam menyelenggarakan praktik pendidikan, karena praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang bahkan suatu lembaga untuk membantu individu dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, operasional pendidikan. Operasional pendidikan yaitu berlandaskan pada perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya adalah agar pendidikan tidak tertinggal dalam pesatnya perkembangan iptek. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu perangkat pendidikan yang berbentuk pernyataan yang dapat memberikan makna terhadap pendidikan kurikulum sekolah. Dan yang keempat, yaitu memberikan strategis dalam memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan, tentunya seringkali ditemukan masalah ataupun kendala, seperti halnya pengelolaan sekolah mengalami kendala yang bersumber dari internal atau eksternal lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah atau kendala tersebut. Kemudian, ada landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di sekolah dasar. Landasan empiris pendidikan menjadi titik pangkal pada pelaksanaan praktik pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional termasuk sekolah dasar. Landasan empiris juga dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan.
Untuk contoh yang pertama ada landasan yuridis, yang diantaranya Kartu Indonesia Pintar untuk siswa yang kurang mampu. Kemudian guru tidak membeda-bedakan siswanya dalam pembelajaran. Untuk contoh yang kedua itu ada landasan psikologis, yang diantaranya guru yang menerima curhatan siswa-siswanya. Kemudian adanya pemberian hadiah untuk mengapresiasi hasil belajar siswa yang berprestasi dan memotivasi siswa yang lainnya. Kemudian contoh yang ketiga itu ada landasan antropologis dan sosiologis, yang diantaranya pemilihan ketua kelas beserta seksi-seksinya, kemudian melaksanakan piket kelas sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan, kemudian kegiatan kerja kelompok siswa dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Kemudian contoh yang keempat yaitu ada landasan historis, yang diantaranya melaksanakan upacara bendera merah putih, kemudian mempelajari dan mengikuti mata pelajaran IPS, kemudian mempelajari lagu-lagu nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Kemudian contoh yang kelima ada landasan ekonomis, yang diantaranya penerapan kurikulum 2013, kemudian ditetapkannya asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional oleh Mendikbud pada tahun 2021. Kemudian contoh yang keenam ada landasan politik, diantaranya pemberian dana dan bantuan untuk siswa yang kurang mampu, kemudian adanya kerjasama sekolah dengan usahawan dalam kegiatan sekolah, kemudian pembayaran biaya sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kesimpulannya, landasan empiris pendidikan atau landasan ilmiah pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip tertentu tentang kehidupan manusia dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Beberapa jenis landasan empiris pendidikan antara lain ada landasan sosiologis dan antropologis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomis pendidikan, landasan politik, dan landasan yuridis. Landasan empiris menjadi titik tolak dalam melaksanakan sistem pendidikan, antara lain sebagai praktek pendidikan, operasional pendidikan, pengembangan kurikulum, serta memberi strategi dan menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang baru saja disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.